itu SARA? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, SARA adalah akronim dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Sementara itu, menurut buku Pengaruh Politisasi SARA terhadap Partisipasi Masyarakat mengikuti Pilpres 2019, SARA adalah sebuah pandangan atau tindakan yang berhubungan dengan sentimen identitas diri yang menyangkut agama, keturunan, suku, kebangsaan, dan golongan. Pembicaraan mengenai SARA menjadi pembicaraan yang cukup dihindari karena SARA berhubungan dengan isu yang cukup sensitif. Pembahasan mengenai SARA kerap kali berujung pada konflik. Padahal SARA bukanlah hal negatif yang patut dihindari. SARA semestinya bisa dipahami sebagai sesuatu yang positif, sebab seluruh aktivitas manusia selalu mengandung atau berisikan SARA. SARA membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya karena terdiri dari berbagai macam budaya dan istiadat. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa pembahasan SARA yang didasari sentimen negatif tentu bisa berpotensi untuk menimbulkan konflik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum serta tindakan pencegahan yang tepat untuk menghindari konflik berkepanjangan akibat SARA. Contoh konflik SARA di lingkungan masyarakat. Pertama, konflik antar etnis yang terjadi pada tahun 1998, khususnya pada etnis pribumi dan etnis Tionghoa. Kedua, konflik antar organisasi keagamaan masyarakat yang berada di Jakarta. Ketiga, konflik karena perbedaan warna kulit dalam bidang pekerjaan, layanan publik, atau pendidikan. Misalnya banyak pekerjaan yang selalu memilih calon pekerja dengan warna kulit yang cerah atau putih. Lalu konflik pengusiran mahasiswa Papua di Yogyakarta yang terjadi akibat beberapa oknum mengepung asrama mahasiswa dari Papua dan melontarkan ujaran kebencian dan mengusir mereka. Terakhir, konflik di Situbondo yang terjadi pada tahun 1996 karena ada perbedaan keyakinan gerakan anti-Kristen dan Tionghoa. Contoh konflik SARA di lingkungan sekolah. Diskriminasi terhadap murid berdasarkan suku. Biasanya siswa yang berasal dari suku berbeda dan minoritas akan sering mendapatkan perlakuan tidak adil dari murid dan guru. Misalnya bullying, ejekan, perbedaan nilai, dan masih banyak lagi. Diskriminasi karena berbeda agama. Setiap sekolah di Indonesia memiliki sifat sekolah yang mayoritas. Karena masuk ke sekolah dengan agama mayoritas, pastinya hanya ada 2 hingga 5 orang yang memiliki agama berbeda dan terkadang mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Konflik berdasarkan warna kulit. Terkadang bentuk konflik di sekolah terdengar aneh karena warna kulit juga menjadi media bullying. Misalnya, terdapat murid yang memiliki kulit lebih gelap atau terang, maka murid tersebut memiliki potensi untuk dibully. Konflik antar kelas ekonomi. Konflik dapat terjadi berdasarkan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh keluarga murid sekolah. Hal ini bisa terjadi karena murid yang memiliki ekonomi rendah mendapatkan perlakuan tidak adil dari teman-temannya dan pihak sekolah. Cara pencegahan konflik SARA. Dikutip dari buku model belajar Alta School, beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah konflik SARA adalah sebagai berikut. 1. Tindakan preventif. Tindakan preventif atau pencegahan dilakukan sebelum munculnya konflik. Salah satunya adalah dengan memberikan edukasi dan pemahaman mengenai keberagaman suku, budaya, dan agama yang terdapat di Indonesia. Selain itu, bisa dilakukan dengan memupuk sikap toleransi, kerjasama, gotong royong, saling menghargai dan menghormati antar sesama suku, agama, dan ras. 2. Tindakan represif. Langkah kedua adalah dengan melakukan tindakan represif. Upaya ini dilakukan untuk menghentikan konflik yang telah terjadi. Salah satunya adalah dengan melakukan pembubaran paksa terhadap kelompok atau institusi yang melakukan tindakan diskriminatif, penangkapan pelaku yang melakukan tindakan tersebut, dan sebagainya. Upaya ini bertujuan untuk menghentikan penyebaran ide-ide negatif dan diskriminatif tentang SARA, sehingga tidak berlanjut ke konflik yang lebih besar. 3. Tindakan kuratif. Langkah terakhir adalah dengan melakukan tindakan kuratif. Kuratif dilakukan sebagai upaya untuk menangani akibat dari konflik SARA. Tindakan menanggulangi ini dapat berupa pendampingan bagi korban kekerasan atau diskriminatif, melakukan kerjasama perdamaian, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik yang sama terulang kembali. Bagi kita warga Indonesia yang memiliki beraneka ragam suku, ras, agama, dan golongan, kita perlu untuk 1. Memahami adanya perlindungan bagi hak warga negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin akan memberikan perlindungan pada semua hak yang dimiliki warga negara. Contohnya dalam Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 Pasal 28E. Berdasarkan undang-undang tersebut, Indonesia memberikan kebebasan pada masyarakatnya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. 2. Saling menghargai dan menghormati keberagaman.
Sikap saling menghargai yang bisa diterapkan adalah dengan bergaul dengan siapa saja tanpa adanya diskriminasi terhadap latar belakang suku, budaya, agama, dan golongan, serta tidak menyimpan prasangka buruk pada orang atau kelompok yang berbeda. Selain itu, memunculkan sikap mau mengenal dan mempelajari kebudayaan dan adat dari daerah lain juga penting. Menurut saya, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan merupakan sebuah keindahan, di mana kita bisa mempelajari banyak hal dan memberi kita inspirasi dengan melihat sesuatu yang berbeda. Bukan maksud saya mendiskriminasi, namun setiap suku, agama, ras, dan golongan memiliki sikap, sifat, dan budaya yang berbeda. Sehingga penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana cara berinteraksi dari kelompok tersebut. Karena seringkali perbedaan cara berkomunikasi dapat menimbulkan konflik. Menurut saya, tidak apa-apa mengatakan orang lain berkulit hitam, sawo matang, kuning langsat, kemerah-merahan, bermata sipit, bermata lebar, memiliki hidung mancung ataupun pesek, orang beragama cenderung baik pada ini, orang golongan B cenderung paham pada hal itu, karena selama yang dibicarakan adalah deskripsi, saran, atau hal-hal baik, maka tak apa untuk menyebutkan ciri fisik atau kecenderungan sifat. Namun perlu digarisbawahi bahwa kita tidak bisa memukul rata suatu kelompok seperti murid kelas C harus selalu memiliki nilai B ke atas. Perbedaan itu indah, asal dengan komunikasi yang tepat, hati yang saling memahami, dan ego yang tidak selalu tinggi. Pengangguran adalah sebutan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Terdapat sejumlah penyebab terjadinya pengangguran, antara lain 1. Tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. 2. Pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. 3. Jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. 4. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. 5. Terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. 6. Kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. 7. Berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha. 8. Masih sulitnya arus masuk modal asing. 9. Iklim investasi yang belum kondusif. 10. Tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. 11. Kemiskinan. 12. Ketimpangan pendapatan. 13. Urbanisasi. 14. Stabilitas politik yang tidak stabil. 15. Perilaku proteksionis sejumlah negara maju dalam menerima ekspor dari negara berkembang. Fenomena pengangguran ini juga menimbulkan dampak, baik itu bagi masyarakat hingga negara, yakni 1. Pendapatan nasional menurun. 2. Pendapatan per kapita masyarakat rendah. 3. Produktivitas tenaga kerja rendah. 4. Upah yang rendah karena dampak terhadap permintaan dan penawaran. 5. Investasi dan pembentukan modal rendah. 6. Sumber utama kemiskinan. 7. Pemborosan sumber daya. 8. Dampak sosial yang berpengaruh seperti menjadi beban keluarga dan masyarakat, penghargaan diri yang rendah, kebebasan yang terbatas, dan mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal. Berikut beberapa upaya untuk mengatasi pengangguran. 1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan. Salah satu cara mengatasi pengangguran yang efektif yakni mengadakan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, individu dapat meningkatkan kualifikasi yang membuat mereka lebih berdaya saing di pasar kerja. Ketika individu memiliki keterampilan sesuai dengan pekerjaannya, mereka cenderung merasa lebih percaya diri dan puas dalam bekerja. Hal ini dapat mengurangi tingkat putus kerja dan meningkatkan produktivitas. 2. Mendorong wirausaha. Cara mengatasi pengangguran selanjutnya yakni dengan mendorong sektor wirausaha di masyarakat. Dukungan kewirausahaan yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja dapat mendorong lebih banyak orang untuk memulai usaha mereka sendiri. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi individu yang sulit menemukan pekerjaan konvensional atau yang ingin mengambil kendali atas karir mereka sendiri. 3. Program magang dan praktik kerja. Mengadakan program magang dan praktik kerja juga dapat menjadi cara mengatasi pengangguran yang efektif.
Program magang dan praktik kerja akan memberikan pengalaman kerja langsung kepada individu yang mungkin belum memiliki pengalaman sebelumnya. Hal ini dapat meningkatkan kualifikasi dan membuat mereka lebih menarik bagi calon pemberi kerja. Program-program ini juga memberikan kesempatan untuk membangun jaringan profesional. 4. Menyelenggarakan bursa kerja. Cara mengatasi pengangguran lainnya yaitu dengan mengadakan bursa kerja. Bursa kerja biasanya dapat menyediakan platform di mana pencari kerja dapat bertemu langsung dengan perwakilan dari berbagai perusahaan dan organisasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengirimkan resume atau kurikulum vitae, menjalankan wawancara, dan bahkan menerima penawaran pekerjaan secara langsung. Selain itu, bursa kerja biasanya terbuka untuk berbagai tingkat pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. Itu artinya, orang dengan latar belakang dan kualifikasi yang beragam memiliki kesempatan yang sama untuk menemukan pekerjaan yang sesuai. Bertemu dengan orang-orang dalam industri tertentu dapat membantu individu mendapatkan referensi dan rekomendasi yang dapat memperkuat peluang mereka mendapatkan pekerjaan. 5. Menjalankan program transmigrasi. Program transmigrasi yang melibatkan pemindahan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang lebih jarang penduduknya bisa menjadi salah satu cara mengatasi pengangguran. Namun, keberhasilan program transmigrasi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur di daerah penerima. Hal ini meliputi ketersediaan pekerjaan, perumahan, pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas daerah lainnya. Tanpa infrastruktur yang memadai, program tersebut mungkin tidak efektif dan bisa menjadi permasalahan baru di daerah tujuan. Selain itu, para pencari kerja yang dipindahkan perlu memiliki keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan yang tersedia di daerah penerima. Dengan begitu, mereka cepat terintegrasi dalam pasar kerja setempat. 6. Meningkatkan peredaran modal. Meningkatkan peredaran modal dalam suatu ekonomi juga dapat berkontribusi untuk mengatasi pengangguran jika dilakukan dengan tepat. Pasalnya, peningkatan peredaran modal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Semakin banyak usaha yang berkembang, semakin banyak pula lapangan kerja yang tersedia. Peredaran modal yang tepat juga dapat membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah-wilayah yang maju dan yang tertinggal. Jadi, bisa menciptakan peluang pekerjaan di wilayah-wilayah yang membutuhkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengatasi radikalisme, penting untuk memahami dan mengambil langkah-langkah preventif seperti pendidikan yang inklusif, dialog antar kelompok, dan promosi nilai-nilai toleransi. Selain itu, peningkatan keamanan serta pemahaman lebih dalam terhadap faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mendorong radikalisme juga sangat penting. Materi mengatasi radikalisme dapat mencakup 1. Pendidikan inklusif. Mendorong pendidikan yang menghargai keberagaman dan mempromosikan pemahaman antar budaya. Yang kedua, dialog antar kelompok, mengadakan forum dialog untuk membangun pemahaman dan kerjasama antar berbagai kelompok masyarakat. Yang ketiga, promosi nilai toleransi, menekankan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan saling menghormati dalam masyarakat. Yang keempat, pelatihan keterampilan antar budaya, memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi antar budaya dan pemahaman lintas agama. Yang kelima, penguatan identitas positif, mendorong pemahaman identitas yang positif sehingga individu merasa terhubung dengan masyarakat tanpa perlu mengadopsi ideologi radikal. Yang keenam, keamanan komunitas, meningkatkan keamanan dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi ancaman radikal. Yang ketujuh, analisis faktor pendorong, memahami dan mengatasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang dapat mendorong munculnya radikalisme. Kedelapan, kerjasama internasional, berkolaborasi dengan negara-negara lain untuk bertukar informasi dan strategi dalam menghadapi ancaman radikalisme. Semua ini dapat digabungkan dalam program yang komprehensif untuk menciptakan masyarakat yang lebih resisten terhadap ideologi radikal.
Cara mengatasi ketergantungan terhadap pihak asing, yaitu ada 5 cara. Yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat, yakni melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemberian modal usaha kecil seluasnya. Yang kedua, meningkatkan pada cara progresif terhadap barang mewah dan impor. Yang ketiga, konsep pembangunan yang berkesinambungan, berkelanjutan dan mengarah pada suatu titik maksimalisasi kekuatan ekonomi nasional, melepaskan secara tertahap ketergantungan utang luar negeri. Yang keempat, mengelola kebanggaan atau produksi dalam negeri, meningkatkan kemauan dan kemampuan ekspor untuk unggulan dan membina jiwa kewirausahaan masyarakat. Hal ini yang memprihatinkan dengan televisi atau surat kabar di negeri yang ini yakni banyaknya iklan swasta produk luar negeri berkembang di dalam negeri. Yang kelima, mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan menempatkan kesejahteraan yang berkeadilan dan merata sebagai landasan penyusunan operasionalisasi pembangunan ekonomi.